warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alal asya kama farada 'alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat tarawih rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ada 4 perkara yang apabila kita bisa menjaganya, memeliharanya, mengamalkannya dan membiasakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka niscaya manakala kita sudah berada di alam kubur, kita oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan, dan alam kubur kita oleh Allah akan diluaskan, dilapangkan, dijadikan raudhah, dijadikan taman miriyadil jinan, dari taman-taman surga. Adapun 4 perkara tersebut, yang pertama adalah muhafadzatus sholawat, membiasakan untuk selalu menjaga sholat fardu 5 waktu. Jangan sampai dilalaikan, jangan sampai diabaikan, jangan sampai dianggap remeh, jangan sampai ditinggalkan. Yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya sehari setelah malam sebanyak 17 rakaat, dan di dalam 5 waktu tersebut kita diwajibkan membaca 2 kalimat syahadat sebanyak 9 kali, yaitu pada tahiyat awal dan tahiyat akhir, baik di dalam sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Itu yang pertama. Apabila kita jaga dengan baik, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah dalam ayat ini, jagalah sholat-sholatmu, yaitu sholat fardu 5 waktu dan sholat wusta. Yang dimaksud sholat wusta menurut para ulama ahli tafsir adalah sholat yang berada di pertengahan dari sholat fardu 5 waktu, yaitu maksudnya sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu di dalam sholatmu karena Allah dan dengan khusyuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membiasakan untuk selalu membaca Al-Quran, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan. 1 huruf Al-Quran yang kita baca di dalam sholat, Allah akan membalas dengan 100 kebaikan dari 1 huruf Al-Quran yang kita baca di dalam sholat. Dan 1 huruf Al-Quran yang kita baca di luar sholat, masih dalam keadaan punya wudu, Allah akan membalas kita dengan 25 kebaikan. Maaf, dengan 25 kebaikan. Dan 1 huruf Al-Quran yang kita baca di luar sholat dalam keadaan sudah tidak punya wudu, Allah akan membalas kita dengan 10 kebaikan. Itu kalau kita lakukan membaca Qurannya di bulan-bulan yang lainnya. Akan tetapi kalau kita membaca Qurannya di bulan Ramadan, sedangkan 1 kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah jauh lebih besar dari perlipat gandaan pahala di bulan-bulan yang lainnya. 1 kebaikan akan dibalas 1000 kali lipat ganda. Maka tentu membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan pahalanya jauh lebih besar daripada membaca Al-Quran di bulan-bulan sebelumnya. Maka yuk kita khotamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan minimal 1 kali. Dengan rajin membaca Quran, semakin rajin kita membaca Quran, semakin banyak kita membaca Quran, maka alam kubur kita nanti oleh Allah akan semakin diluaskan, dilapangkan, semakin diindahkan, dijadikan taman surga, dan kita oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wasodaqah, membiasakan untuk selalu bergemar bersedekah. Sedekah itu nggak usah besar-besar, ya kalau memang ada silakan. Sedekah itu walaupun kecil yang penting ikhlas dan dilakukan secara kontinu, secara terus menerus. 1000 setiap hari sedekah itu jauh lebih baik daripada sekaligus besar tapi nggak pernah sedekah lagi sampai mati. Sebab kata Nabi,
Abdul Ahmad adwaha wa qala. Amal yang paling afdal itu dawamnya, langgengnya, mayengnya, istiqomahnya, kontinunya, istimrornya, walaupun sedikit tapi dilakukan terus. Tahajud tiap malam 2 rakaat itu bagus daripada tahajud 1 malam 1 rakaat, kesananya nggak tahajud lagi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, amalan yang harus kita jaga dan dapat menyebabkan kita oleh Allah diselamatkan dari azab kubur yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan, yang sangat menyengsarakan, dan membuat alam kubur kita oleh Allah diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman surga. Yang keempat adalah waqasratul tasbih. Kita harus memperbanyak membaca tasbih sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian kepada Allah bukratan di waktu pagi dan di waktu petang. Alangkah bagusnya kita biasakan baca tasbih malaikat Jibril sebelum kita melaksanakan salat subuh sebanyak 100 rakaat yang berbunyi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Ini apabila kita lakukan secara kontinu, insya Allah oleh Allah akan dimudahkan rezekinya dan tidak akan diberi kesusahan dalam hidupnya. 100 kali sebelum salat subuh subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Dan kalau mau tiap hari kita baca 360 kali tasbih al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apabila kita mampu mengamalkan ini tiap hari 300 kali selama hidup kita, maka oleh Allah akan dijamin, akan diberikan kekuatan fisik, zahir dan batin. Demikian kulsum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ada Allah wa